ditambah, yang lainnya dikurang. Mbak, gini loh Mbak, maksud aku tuh kayak 5 tambah 6 dikurang 2. Berarti kamu tambahkan dulu yang tambahan itu. Ini kan yang ditambah, ini yang ditambah, lihat. Yang ditambah itu kan 8,56 ditambah yang ini 0,1Y ini 0,1 kali 35 itu kan 3,5. Jadi itu tambah dulu yang punya tambah. Berarti 8,56 ditambah 3,5 berapa? Itu ditambah dulu. Oh, Kamu belum pernah belajar variabel-variabel gitu ya? udah lupa sih pernah apa enggak. Bentar, 8,56 tambah. Bentar Kak, balik lagi Kak. Balik ke 8,5. 6 Tadi kan 8,56. 8,56 ditambah Udah dapat 8,56. Masa kali ini kita akan belajar perkoma-komahan tingkat SD? ya aku gak bisa. 8,56 ditambah 3,5 kan. 12,6. 12,06 nggak sih? Iya benar. Aduh, ya kita belajar ini ya anak-anak. Kita belajarin lagi tingkat Iya SD-nya Anda. Bapak-bapak. Ya betul sekali. Nah, coba 1 tambah 1 berapa? 7. Ya, aku tetap alami ya, 7. Ya benar. Gini loh, hati-hati dalam perkomahan itu, ya. Ini detail. Oh, Ini kan parabelnya P. Berarti ya. selain itu tuh bisa kita tambah, bisa kita kurangin. Yang ditambah, berarti kan kalau kita buat, nih, kita kurangin P. P kita taruh di sebelah kanan. 8,56 dikurang 0,3 dikali 0,2 ditambah 0,1 dikali 35. Nah, selesaikan dulu yang dalam kurung. Berarti di ini dalam kurungnya 8,56 dikurang 0,3 kali 0,2 itu tuh gini. Perkalian koma-koma tuh mudah dia. Kalau 0,3, 0,2, kamu kalikan aja 3 dengan 2-nya. Hasilnya adalah pasti 6. 6 kan? Nah, cuma lihat ini satu angka belakang koma. Ini satu angka belakang koma. Berarti dia tuh komanya ada 2 nanti 0,0. Berarti dia bakalan 2 angka sebelah koma. Posisi 6 tuh, maka kita perlu 0,06. Hasilnya 0,06. Nah, ditambah. Ini di sini, ini sama. Kalau perkalian 0,1 itu mudah. 0,1 kali 35 itu berarti kan yang angka
asli yang ini 35. Itu taruh aja koma ke kiri 1. Berarti 3,5. Gitu. Karena depannya 0,1, komanya 1. Ya, komanya satu doang. Komanya itu 3,5 perkalian 1 kan. Kalau perkalian 1, 0,1 dikali 47. Berarti 4,7. Kayak gitu dia. 0,7. Tapi kalau Kalau 0,01 kali 47, itu berarti 0,47. 0,6. Karena kan dia dua angka sebelah ini koma kan. Ini. Tuh. Nah ini tinggal kurangin aja 8,56 dikurang 0,06. Cara pengurangannya juga gini. Kalau udah pengurangan 8,56, kita komanya kita sejajarin 0,06 kurang. Gitu dia. Nah, ini 6 kurang 6, 0. Berarti 0. 5 kurang 0, 5. 8 kurang 0, 8. Berarti 8,5 jawabannya. Paham? Paham. 8,5. Sekarang tambah lagi dengan ini. 8,5 ditambah 3,5. Berarti tambah. Nah, ditambah nih. Kalau ditambah sama. 5 tambah 5, 0. 10. 8 tambah 3, 11. Tambah 1, 12. Maka jawabannya 12. Kurang. Maka jawabannya 12. Terus kan masih ingat tadi, P-nya di belakang. Kurang P. 12 kurang P. Nah, kalau kita diferensialkan ini, hasilnya adalah, ya udah 12 ini diferensialkan 0. Hasilnya di sini kalau diferensialkan dia min 1. Karena P itu kalau diferensial 1. Misalnya, diferensial Y terhadap DX, kalau Y-nya itu cuma X aja, berarti dia cuma 1. Tapi kalau min X, dia min 1. Ya, balik lagi Yang kita ke kelas. Apa? Enggak benar. Kurva di sampingnya tuh. Kenapa kurva di samping? Terus habis itu Udah di sini. Nah, masalah kurvanya ya di 2, 3, 4 kalau ini. di apa sih? Aku kurang tahu. Karena ini nih bahasa ekonomi, yang aku tahu cuma bahasa matematikanya aja, penyelesaian matematikanya. Kayak gitu. Kamu tahu slope, rise, Itu kurva bukan masuk matematikanya. Loh, enggak. Gini loh, itu dapat dari ini. Kurva itu kan kita tahu kurva itu dari mana? Dari problemnya kan? Dari permasalahannya enggak sih? Nah, yang masalah tahu itu kan kamu yang belajar ekonomi ini, Mbak. Look at here. Berarti itu beda lagi ya. Maksudku bukan dari turunan itu terus bisa di ini kurva gitu. Nah, ini kan di sini 12. Paling atasnya 12. Ini paling atasnya 12. Nah, untuk di dalam ini, mohon maaf aku kurang paham. Ini tuh kenapa di sini 6, ini 6 juga. 4, sini 8. Terus ini 2, ini 10. Nah, kalau kita buat nih, kalau yang penempatan, kenapa 2, 4, 6, kamu cari sendiri. Kemudian hasilnya 6, 8, 10, itu juga sama. Tapi kalau kan tadi hasilnya dapatnya adalah Q itu adalah 12 kurang P kan? Nah, P itu yang mana? Itu yang saya penasaran tuh P itu yang mana? Oh, misalnya di sini kita harus tahu, oh di sini Q-nya nih. Ini Q-nya bawah tuh. Ini P. Ya udah, kenapa dapat ini? Aku kurang tahu. Kenapa dari 6, kenapa dari 4, kenapa dari 2. Oke. Nah, ini tinggal masukin aja nilainya. Misal, kamu kalau Q-nya itu 2, benar nggak dia 10? Coba masukin, kalau P-nya 2, benar nggak Q-nya 10? 12 dikurang 2. Q-nya 10 kan? Benar kan? Benar nggak 10? Benar. Udah. Nah, kalau Q-nya 4, itu pasti 8. Kalau Q-nya P-nya 6, itu dia 6.
Kalau P-nya 5, berarti di sini 7. Kan gitu kurvanya. Kenapa bisa dapat kurva itu kan dari persamaan ini. Paham? Dikurang. Kan Kalau dikurang. Q-nya, ini tadi Q-nya berarti 12. Kalau Q-nya 12, P-nya Q-nya 0 lah. Loh, kalau 0. Q-nya 12 di sini, kan ini di sini nanti dia Oh iya, Deng. P-nya. Kalau Q-nya, enggak, yang tadi 12 dikurangin 2 itu, oh salah. Kalau, gimana? 12 kurang 2 kan 10. Ini kan benar kan 10 kan ini. Ini loh, Berarti ini itu, loh, lihat titiknya. ya berarti kalau Q-nya, kalau P-nya, Kalau P-nya berapa? 4. yang tadi kayak abang bilang, lupa lagi. 12. Loh, ini dari 12 kurang P. P-nya yang ini kan, sumbu Y kan. Ya. Ininya sumbu. Kamu mainin aja. P-nya 2. Benar kan titiknya di 10. P-nya kalau 2 kan dia 10 Q-nya. Q itu yang di bawah. Q-nya itu yang di bawah. Ini loh, ini Q. 10 kan titiknya. Kalau dia 4, dia di 8 pasti. Kan 12. Nah, di sini nanti dia. Kalau 6, dia di 6. Ini sama-sama 6. Kalau 5, ini kan ini ke enggak, ini 6. Ini 7 misalnya. Ini 7 berarti di sini 5. Kalau di sini 8, ini 4 Q-nya. Paham? Paham. Kurva tuh ngelihat dari situ dia, ngelihat persamaannya apa. Iya, berarti dari hasil hasil Ini sama itunya. dengan Cuman jangan nanya kenapa 246 karena aku kurang tahu. Kenapa 246 yang dia pakai. Tapi kalau dari persamaan ini aku paham kenapa 6 itu dapatnya 6, 4-nya itu 8 karena dari sini dia. Kan bisa aja. Ya, saya juga penasaran kenapa dia di 246. Kenapa enggak Iya. dari 7? Kalau 7 5 di sini berarti. Kalau sini 10 di sini 2 P-nya. P-nya 2 di sini 2, sini 10. Kan 12. Kurva tuh kayak gitu mainannya. Terus kalau yang bawahnya itu Kak, Yang bawahnya apa? yang kalau itu Kakak bisa nggak baca kurva, baca kurvanya, yang kayak DQ per DP sama dengan min 1. Price run itu juga apa itu? Yang di bawahnya itu kurva ada DP, DQ per DP, min 1, slope-nya, race run, delta lagi itu apa lagi? Terus, Kalau perihal itu, ya, aku nggak tahu ini kenapa 1 miliar. Ini kenapa min 1 miliar tor per year. Itu kamu yang paham. 1. Oke. Delta P berarti perubahan P. P itu kan di sebelah kanan, yang Y. Itu perubahannya. Delta P. Perubahan dari P. Kalau delta Q berarti yang sebelah yang perubahan kiri. Yang di sini tadi. Itu delta Q. Nah, DQ per DP nggak perlu dijelasin karena kamu udah tahu kenapa jawabannya min 1 ya kan? Ya, yang tadi kan. Ya, itu. Jadi kalau untuk ngebaca ini, aku totally semuanya nggak paham. Tapi untuk masalah matematikanya, itu benar. Ini delta P per delta Q. Dari sini. Nah, untuk masalah kenapa dapat 1 per apa ini? 1 billion atau berapa? Ini per million itu kamu paham karena itu ilmu ekonominya di situ.
Itu di pojokan kurva itu ada tulisan pi dolar per IB itu kakak, bukan? Ya mungkin dari situ, mungkin ya dari situ. Oh, Karena ngelihatnya dari situ. kuantitinya coffee Q various price. Harganya Itu tuh milik maskapai per year misalnya. Ininya ini. Nah, cuma nggak tahu kenapa dia ini di satu oh, satu dolar itu kak dan yang di ini. atasnya itu tuh. Quantity demand untuk kopinya tuh Q. Ininya apa namanya itu? Hmm. Artinya Ya, Q tuh ini itu fokus ya kan? itu ekonominya ya. Maka gini, fokus kamu tuh, aku potong nih. Kamu itu fokusnya adalah kamu nggak paham matematikanya. Itu yang gue pikir. Kamu nggak Betul. paham bagaimana cara operasional matematikanya yang sederhana. Itu yang jadi masalah. Untuk masalah ini, kamu yang harus memahami sendiri buat masalah ekonominya. Itu, gitu loh. Oke, Paham nggak? Konteksnya tuh paham nggak? Benar-benar paham kan? paham. Nah, Ya itu. makanya itu kak, aku kayak di matematikanya emang nggak bisa. Jadi, apa yang perlu kamu lakukan? Belajar matematika dasar juga. Ya, aku sampai tanya loh, kamu bilangan perkomaan belum paham gitu. Pernah Sama belajar. kayak aku ngajar anak. Iya, ngajar ada SD kelas 5 ini jadinya gitu. Nah, itu yang terjadi. Maksud saya itu simple ya. Sebenarnya em, yang kulihat dari persentase ini itu simple untuk matematika simple semua dan dia selalu menerapkan prinsip ini kayak oh ini kenapa PS PY nah itu tuh kan tapi kan nggak variabelnya beda bukan P dengan Y Q sama 12 kurang P itu enggak gitu. Nah ini kurvanya ini itu kalau ditanya kurva ini dari mana nah itu pasti semua dari ada uh, polanya misalnya ini Q 12 kurang P mungkin dari situ dari sini gitu itu dia terus ditarik garis lurus dari persamaan tahu nggak gimana cara orang itu buat kurva itu dari sebuah persamaan itu. Mm-mm. Ini persamaannya itu masih persamaan pola sederhana masih 12 kurang P masih ketahuan oh kalau P-nya 6 berarti Q-nya 6 kalau P-nya 7 Q-nya 5 kan gitu tinggal gitu kan makanya dia ini Mm. cuman aku nggak makanya aku bilang tadi aku nggak paham kenapa dia milihnya 2 4 6 gitu. Di antara banyak yang lain kan bisa 7 kan bisa 1 kan bisa 8 nah itu mungkin ada case di soal kenapa dia milihnya 2 maka otomatis dapat Q-nya 10 kalau P-nya 4 dapatnya 8 kan 12 kurang 4 8 12 kurang 2 10 kan gitu kan Mm-mm. Mm-mm. paham Paham. paham nggak nah beda kalau nanti ketemunya malah misalnya Y sama dengan X kuadrat ditambah 5X kurang 6 nah ini perlu kita taruh garis lurus kayak gini misalnya kita mau buat kalau coba-coba X-nya di satu nih kita buat X-nya satu Y-nya berapa ya kalau X-nya satu masukin nilai X-nya 1 kuadrat ditambah 5 dikali 1 kurang 6 oh kalau Y-nya kalau X-nya satu berarti Y-nya 0 lah 1 tambah 5 kan 6 6 kurang 6 0 berarti 0 di sini nanti titik dulu tidak Mm-mm. kalau Mm-mm. Y-nya 2 apa sih Y-nya 2 eh, X-nya 2 jadi dia bawa kurva gitu. Kalau X-nya 2, berarti masukin lagi. 2 kuadrat ditambah 5 kali 2 kurang 6. Karena X-nya semuanya diganti dengan 2 semua. Berarti 4 tambah 10, 14. 14 kurang 6, 8. Berarti di sini nanti 8. Oh, di sini 8. Oh, berarti kita titiknya di sini. Di titiknya di sini. Nah, ini dari bisa kita tarik nih simpulannya. Nih, ini 0, terus 8 langsung ya. Kalau X-nya 0, malahan min 6. Oh, berarti cari nih, di sini Y-nya min 6. Di sini di bawah dia. Min 6. Nah, jadi nariknya gitu. Nah, nanti itu dia dihubung-hubungan gini misalnya. Gini, terus dihubungin gini, terus dihubungin gini, terus gini, gini. Ah, karena apa? Karena dari titik-titik tadi.
Oh, dua di sini. Oh, nanti kalau jadi tiga, misalnya di sini. Tiga. Ini empat. Nah, inilah cara pembentukan kurva itu sendiri. Oh, ini empat. Ini lima. Paham? Itu dari semua pola persamaan. Paham ya? Yo. Paham tapi nggak bingung. Tahu persamaannya, tapi nariknya kurvanya tadi itu loh. Karena dari titik-titik. Q sama dengan 12 kurang P. Udah. Mm-mm. P-nya di sini 2 kan di sini. Ini misalnya 2. Mm-mm. Ini nilai P. Kalau P-nya 2, kira-kira berapa dia Q-nya? 10. Kalau P 10. Berarti ini kita buat 10 di sini. Ini 10. Kita titikin di sini. Bisa sejajar dengan ini. Sejajar. Udah. Hmm. Kalau Q-nya 3. Kalau Q-nya 4. Di sini Q-nya 4. Kayaknya 4. P-nya 4. Berarti Q-nya. 12 kurangi 4 ya. Iya kan 12 kurang 4. 12 kurangi 4 tuh 8. Di sini 8. Boleh kan buat sini? Biar tengah-tengah ini 9. Oh, di sini berarti. 6. Berarti berapa? 6. 6 juga. Oh, berarti sini 6. Sini 6. Sudah? Nah, Mm. kalau di sini 8, berarti sini 4. Ya enggak? Iya. Nah, kenapa bisa dapat kurva? Tarik titik-titik yang udah tidak dibentuk ini. Ini titik-titik. Aduh. Nah, muncul lagi. Kenapa ada kurva ini? Mm-mm. Ya, mereka buat dari situ, dari titik-titiknya ini dicoba dia. Oh, berarti ini ditarik ini sama ini satu 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 apa tuh sampai sini. Nah, pokoknya inilah ya. Nah, gitulah pokoknya. Paham? Mm-mm. Disambungkan titik-titik ini, dapatlah kurva dia. Dah gitu. Jadi kurva itu dapat dari mana? Uji coba. Kalau X-nya ini berapa? Kalau ini kan P ya. Kalau P-nya segini, Q-nya berapa? Kalau P-nya ini, segininya berapa? Ditarik garisnya nanti. Oh, di sini titiknya di sini. Ini titiknya nanti di 2 nih. Kalau di 10 kan 10. Jadi di sini 2 kan? Oh, ini Mm. 2. Nah, titiknya itu di sini pasnya. Kan dia nyamain ini ke sini, ini ke sini. Ini ke sini. Sama-sama 2. Gitu loh, paham nggak? Paham. Tapi maksudku, aku bingungnya kayak, oh berarti itu buat melihat, menyimpulkan gitu kali ya. Iya. Semakin tinggi Fungsi kurva itu kayak permintaan, gitu. semakin tinggi ini kayak gitu. Kan Kalau itu inverse-nya bahasa ekonominya gitu ya. Tapi untuk masa matematika emang begitu dia. Pasti D apa tuh DQ per DP slot min satu hmm, gitu. Masalah ekonominya ya itu tadi yang kamu bilang. ya berarti semakin tinggi gitu yang ya. Udah, Kalau yang halaman 13 itu Kak, itu semuanya berasal dari Q-nya. Itu dari Q-nya semua.
Ngebaca kurva. Apa yang bertanya? Wait, wait. Aku nggak tahu kenapa mulainya dari 9,6 gitu. Coba. Tapi kalau untuk masa matematika oke. Sini. Mungkin PC-nya itu Oh, itu dari jauh. atasnya itu, Kak. Bentar, bentar. 9,6 dari atasnya itu sih. Mm-mm. Dari D apa ya? Slide sebelumnya itu. Q per DP. 9,6. So, halo teman-teman, kebetulan kelas Kevin ini cover Kevin visit dan ini bakal dilakukan tanggal 5 Oktober di Amerika Pasifik. Dan misalnya kalian feel free to register yourself and I will share the next course. So I'm excited and I'm excited to have you guys in the event and feel free to ask if you have any questions or any other ideas. Apa ini? Sudah? Aman? Gimana itu, Kak? Hmm, kalau secara keseluruhan aku nggak tahu kenapa ini 0,2 PC-nya hilang. Ini kamu bisa jelasin? Karena kenapa cuman hasilnya nih Q sama dengan 9 tambah 0,5 P. Kenapa? Tapi aku tahu kenapa DQ ini dia hasilnya 0,5. Karena kan yang didiferensialkan ini aja. 0,5 P kalau didiferensialkan 0,5 P. 0,5. Terus 9 ini kalau didiferensialkan 0. Tapi Hmm. DP per DQ itu sama dengan 2. Dibalik. DP per DQ itu berarti hasilnya dari DQ per DP ini dibalik 1/0,5. Ini dulu. Aku cuma tahu itu matematikanya itu aja. Tapi untuk yang ini nggak tahu kenapa 0,2 PC ini hilang. Bisa dijelasin?
Tidak. Kamu nanyakan saya kenapa ini, aku nggak paham ekonominya. Tapi kalau untuk matematikanya gitu. Mulai Kayaknya dari sini 0,2 PC itu aku penasaran kenapa dia hilang. Dia hilang. C itu Nah, terus yang ini kan dia ngediferensialkan cuman ini nih, ngediferensialkan ini. Diferensial hasil ini itu 0,5. Karena kan tadi kalau dia min P, berarti kan min 1 kan hasilnya. Yang di atas, yang paling atas tadi, slope yang atas. Tapi kalau ini 0,5 P, didiferensialkan ya 0,5. Karena dia terhadap P. Yang ini nggak bisa, nggak ada. Atau ini kayaknya gini nih. Kenapa 0,2 PC ini? PC-nya kan 3. Ya kan berarti dia 0,2 dikali 3 sama dengan 0,6. Ya enggak? iya. Nah, 0,6 ini dikurangkan. Berarti ini 9,6 dikurang 0,6, maka hasilnya 9 ditambah 0,5 P. 9,6 dikurang. Oh, berarti yang 9,6 tuh dikurangin dulu terus baru bawahnya tuh hasilnya dipluskan 5 gitu. Oh, karena P-nya sih. Kan di sini satu hal yang harus kamu tahu di matematika itu, ayam ditambah bebek itu nggak bisa ditambah, nggak ada hasilnya. Makanya di sini dia cuma nulis 9 tambah 0,5 P karena ada P di sini. Sementara kalau ada P yang diketahui angkanya, dia tahu. Makanya ini PC ini kan tahu kan angkanya. Kan dia bilang asumsi PC-nya 0,3 nih. 3 kan? Ya kan? Nah, tinggal kali. Berarti itu nanti hasilnya adalah 9,6 tambah 0,5 P dikurang 0,3 0,2 dikali PC-nya 3. Kan yang ada angkanya 9,6 ditambah 0,5 P dikurang 0,6. Ini sama ini main, disatukan karena dia angka. Berarti 9,6 kurang 0,6 ditambah 0,5 P. Hasilnya Oh. adalah 9 tambah 0,5 P. Gitu. Jadi kalau dalam matematika tuh itu intinya nanti kan 2x ditambah 5y ditambah 6y dikurang 4x. Dia dikelompokin x sama x, y sama y. Gitu. Kan gitu kan matematika. Nah, berarti ini 2x kurang 4x, berarti min 2x. X 5y tambah 6y, 11y. 11Y. Apakah ini bisa ditambahkan? Tidak. Nggak bisa ditambah karena kita nggak tahu variabelnya. Nggak sama. Nggak sama. Nah, itulah yang dimanfaatkan di sini. Cuman kan mungkin profesor ataupun siapa yang ngajarin kamu itu langsung cepat karena nganggap oh kamu paham nih matematika dasarnya. Kenapa? Oh ini 3, 0,2 kali 3, 0,6. 0,6 gitu. Jadi dia kayak gitu. Ya, ya, ya. Pokoknya yang ada samanya dulu, baru itu yang dikerjain gitu kan. Iya, yang ada yang diketahui duluan. Ini kan udah muncul PC-nya yang diketahui duluan. Kayaknya rata-rata gitu deh. Ini diketahui duluan. Nih, kayaknya ini juga sama. Nah, untuk masalah kurvanya, nah itu aku kurang tahu kenapa kurvanya mulai dari 2 nih. Oh, kalau 2 itu hasilnya 10. Mungkin kamu masukin aja. Loh, bener sih. Nah, dari sini nih, aku cuma tahu ngebaca ini ya. Aku nggak tahu kenapa dia mulai dari 2. Kalau kamu masukin 2 ke sini, P-nya itu, ini P nih. 2-nya P, itu kan 0,5 kali 2 kan 1. Ya kan? 1 tambah 9, maka di sini 10 jawabannya. Kalau dia 4, P-nya, berarti 4 nih, 11.
Paham? Paham, paham. Semuanya itu bermula dari um, apa ya? Bermula dari apa yang dia ketahui gitu. Terus kamu suruh nyelesain bagian yang itu. Nah, ini sama nih. 9,6 awalnya, 0,5 P. PC-nya diketahui nggak berapa? PC-nya 6 itu. Nah, 6. Kalau kamu masukin ke sini 6. 0,2 kali 6 berapa hasilnya? 12. 0,12. Kok 0,12? 6 kali 0,2? Eh, berapa tadi? 0,2 kali. Iya kan? Enggak, komanya cuma satu belakang koma. Kecuali 0,6 kali 0,2 baru 0,12. Itu berapa? 0,2 kali 6. Oh, 1,2. 1,2. Ya udah kan AC-nya gini, 9,6 ditambah 0,5 P dikurang 1,2. Yang bisa dikurang yang mana? Ini kan? Lihat. Yang angka 9,6. Heeh. 8, oh iya. 8,4 dikurangi, ditambah 0,5 P. Benar, jawabnya benar kan ini? Iya. Kayak gitu jadinya. Kenapa dari 9 Q-nya? Ayo. Bentar, bentar. Iya ya, kenapa itu, Kak? Udah ada dijelasin nggak? Kayak ini apa ini tipu? Enggak, itu belum masuk itu tuh materinya. Makanya aku cuman pengen tahu jadi ntar pas masuk tuh udah ada gambaran gitu. Nggak, ini kayaknya dia salah deh. Aku kalau misalnya gini loh, maksudnya kayak yang udah dikerjain yang ini nih jawabannya. Itu kenapa ini? Soalnya kalau kurva ini kita pilih salah satu, masukin aja ini P-nya nih, P-nya 2. Kalau P-nya 2 di sini kan, P-nya 2 kan 10. ini. Masukin yang P-nya Heeh. 2. 2 kali 0,5 kan 1. 1 tambah 8,4, hasilnya 9,4. Bener. Kan di titik ini, ya kan? Heeh. Berarti ini salah. Dia tipu berarti. Sudah. Itu harusnya sama Q yang tadi itu kan, yang di samping kiri itu kan. Iya, harusnya ini. Kurva ini nih kurvanya ini. Heeh, heeh. Kalau kamu saya lebih baik kamu masukin nilai P-nya berapa, Q-nya dapat 9,4 nggak? Kalau ini P-nya berapa, nggak mungkin Q-nya 9,4. Q-nya 10. P-nya 2, Q-nya 10. Bukan 9,4. Nah, tapi kayaknya ini, ini nih. Kalau yang garis merah ini, Heeh. garis merah ini kurvanya ini. Untuk persamaan kurvanya ini. Yang ini. Tapi kalau yang merah sama-sama yang pink ini, kurvanya ini. Karena sebelahnya ini dia bilang, ini kalau dia 2 ini 10. Paham nggak? Yang merah ini, yang Heeh. pink, itu yang ini. Yang Q sama dengan 9 tambah 0,5 P. Tapi kalau yang merah banget ini tuh Q sama dengan 8,4 tambah 0,5 P. Nah, itu kok bisa jadi 2 gitu?
tanyakan ke dosenmu. Aku kenapa nggak tahu kenapa itu kenapa disandingin berdua. Aku cuma ingat, saya cuma ngajar matematikanya aja, paham ya? Oke, oke. Paham. Paham. Itu konteksnya. Kenapa dia disandingkan kedua? Nanti tanya ke dosen. Kenapa dia disandingkan kedua? Tapi proses matematikanya yang aku sebutin tadi. Oh ini kurva ini nyambung sini, ini nyambung ini. Dari mana? Aku masukin nilainya. Kalau dua tuh nilainya yang mana? Oke. Udah? Udah. Nah sekarang saya pengen lihat analisa kamu sendiri di next kurva ya. Kenapa dia kayak gitu? Kenapa dia gitu? Iya, coba ya nanti aku tanyain yang banyak tadi pertanyaannya. Kenapa dia gitu? Tapi maksudnya kalau matematika dasar lebih baik kamu belajar dulu deh. Tapi kalau masalah menanyakan kenapa itu disandingkan, itu bagus buat kamu. Pak, ini kenapa disandingkan? Tapi biasanya dia jelasin sih. Tapi kalau nggak dijelasin, lebih baik kalau kamu tanya. Itu bisa jadi poin plus. Tapi kalau kamu nanyain, Pak, itu matematikanya gimana? Jangan deh gitu. Nanti kelihatan kayak no. Itu keep aja. Ya. Ini menurut aku matematikanya masih sederhana ya. Masih masih matematika sederhana yang dikaitkan ke ekonominya itu ke demand. Itu aku dapat semester ini juga sih, semester ini aja. Nextnya nggak ada. Tapi lebih baik gini loh, maksudnya di waktu senggang kamu, nggak apa-apa sih, maksudnya kamu mempelajari matematika SD kelas 5 kelas 6. Aku kemarin juga nyariin soal-soal anak SD kelas 5 di YouTube tuh ada misalnya penambahan penambahan koma itu gimana gitu. Ini ibaratnya oke lah, maksudnya kayak orang kan aku jurusan ini nih kayaknya matematika itu gak terlalu penting. Minimal matematika dasar sih aku mikir. Mm-mm. Orang tuh minimal tahu matematika dasar penambahan, pengurangan, apa yang ditambah, penkurang itu aja. Gak mesti harus master banget di diferensial integral, nggak mesti. Minimal tahu itunya gitu. Karena itu kadang itu dibutuhin di dunia apa ya, di yang kayak pemikiran objek. Ini kok gak mau? Nah, itu dia. Coba, saya pengen lihat kamu kalau nganalisa ini gimana. Itu semuanya ada semua diketahui gitu. Hah? Ada Yang itu apa? di bawah dulu. Coba kamu pahami ini dulu. SKD-nya. Itu tadi halaman berapa ya? Nggak tahu ini halaman apa ya. 20 ke bawah. FPC versus FPC. Maksudnya itu dapat Q-nya jadi 9,6 tambah 0,5 gitu-gitunya. Jika P, Hmm, nah nggak kamu masukin PC-nya 3. berapa dengan dapatnya segitu-segitu. Kayak kamu mempelajarin ini loh, maksudnya ini PC-nya tuh berapa, next PC-nya berapa tuh di
dimasukin nilainya, maka dapatnya kayak gitu. Itu kayak uji coba apa yang diketahui, apa yang dari soal. Hmm, diketahui PC-nya, new PC. New PC-nya 6. Mm-mm. Hmm. Ya itu berarti Q kan 9 kali 6 udah ada 0,5 pi. Pi-nya Mm-mm. udah ada. Terus P-nya dikurangin nggak ada. Berarti kan itu PC yang ada. P-nya tuh 0,5 P nggak sih? Iya, ada maksudnya itu kan yang diketahui di soal itu hanya PC kan. Iya, hanya PC. Mana? Kalau yang di bawah tuh ada soal cerita tuh gimana, Kak? Yang bawah. Ya. Tinggal masukin nilainya. QD-nya 12 kurang P, QS-nya 9 tambah 0,5. Find P such as that QD sama ini. Itu kan. P-nya 2. Sama-sama 10. Dari persamaan ini. Dari persamaan ini dia. Persamaan ini. Ini kan QD-nya 12 kurang P. Ya ini QS-nya 8,4 tambah 0,5 P. Coba masukin nilai P-nya 2 semua. Tapi QS-nya ini, oh QS-nya yang ini. Sorry. QD-nya yang ini. Tinggal masukin nilainya. Kan 12 kurang P. Mm-mm. P-nya 2, 10 dong. Ya kan? Iya. QS-nya sama. 29 ditambah 0,5 P. 9 ditambah 0,5 kali 2. 0,5 kali 2 kan 1.
9 tambah 1, 10. Ini. Coba pahami dulu. Aku ke bawah bentar ya. Eh, Pahami dulu ya. ya. Udah dapat wifi? Gimana sudah? Memahami? Halo? Halo, Kak. Kan itu 9,6, kan itu yang ada yang angka 2 nggak ada tuh. Tiba-tiba tapi berubah jadi 8,4. Maksudnya? Q 9,6 tambah 0,5 P min 0,2 PG. QS kok jadi 8,4 plus 0,5 P. 8,4-nya nih dari mana nih? Maksudnya 8,4 ini. Heeh. Kan dari ini. Ini kan GS. Ini dari atas nih, PC-nya 3. Kamu masukkan PC-nya 3 di sini, kan hasilnya ini. 8,4 tambah 0,5 P. PC-nya 3. Oh enggak, PC-nya 6. PC-nya 6. Ini kan Hmm. PC yang diketahui 6. Hmm.
Kalau masukin nilai PC-nya 6, maka dapat hasilnya 8,4 tambah 0,5 P. Udah dapat QS di sini. Masukin ke sini. QS sama dengan QD. Apa? Ngitung 8,4-nya tuh dari PC-nya 0, gimana tuh maksudnya? Ya Allah, kita udah pernah ngerjain ini tadi loh. 9,6 tambah 0,5 P dikurang 0,2 dikali 6. Selesain. 9,6 ditambah 0,5 P. Kan udah pernah dikerjain. 0,2 kali 6 kan 1,2 kan? 9,6 kurang 1,2 kan 8,4. Oh shit. Oh iya, sorry deh. Oh. Ternyata aku ngeliat ini loh. Ternyata ini tuh matematika dasar yang basic. Cuman karena kamu bingung aja, maksudnya bingung itu nggak tahu cara masukinnya gimana, ini apa gitu. Iya, benar. Iya kan? Konteksnya aku mikir ini tuh ternyata nggak susah ya gitu ngeliatnya materi ini tuh. Karena tinggal masuk nilainya aja. Cuman kadang kamu bingung, ini kenapa gini, kenapa 8,4? Karena kan PC-nya 66. Masukin nilainya 1,2, 9,6 kurang 1,2, 8,4. 0,5 P tambah. Udah. Itu jadi QS ternyata. Udah. Ya, udah. QD itu yang di atas tadi. Kenapa dia bisa 12 kurang P, tahu kan? Tahu. Nah udah dicampur nih berdua, oh ternyata QS sama dengan QD. Maka dapat P-nya tuh 2,4. Karena kan ini mau yang gimana nih? Oke. Matematikanya ini 8,4 ditambah 0,5 P sama dengan 12 kurang P. Ini yang aku bilang kelompokin sesama dia. Berarti 8,4 dikurang 12 sama dengan min P dikurang 0,5 P. Atau kamu mau buat yang positif hasilnya boleh. P-nya 0,5 P. ditapikan ke kanan. 0,5 P ditambah P sama dengan 12 kurang 8,4. Ya enggak? P sama P. Berarti ini kan 1,5 P. Sama dengan berapa? 12 kurang 8,4 itu 3,6. Udah? Tahu? Tahu. Maka P itu nilainya berapa? 3,6 dibagi 1,5. Hasilnya 2,4. Makanya di sini dapatnya P-nya 2,4. Matematika dasar dia yang oh gini gitu. Sejauh ini menurut udah nggak paham? Ya Kak, udah Kak. Udah ketemu, udah dapat P-nya berapa? Nah, ini soalnya tadi ya. Ini diketahui QD-nya 12 kurang P, QS-nya 9 tambah 0,5 P. Find P such as kayak gini. Cari P lagi sama kayak
seperti yang ini. Kali ini kan 0,4. Oke. Nah, ya udah dia disuruh nyari P sekarang. Tapi konteksnya ininya itu ininya kan berarti dia 12 kurang P sama dengan 9 tambah 0,5 P. 12 kurang P tambah 0,5 P. Berarti P-nya berapa? Nah, coba cari. 12 kurangi 9,5. Dari mana 9,5, Mbak? 9 tambah 0,5. Allahu Akbar. Gak bisa deh, bentar. Gak bisa, dia ada P-nya. Kamu nggak bisa nambahkan ayam sama bebek. Angka sama angka, P sama P. Ya lah, ini tinggal diduplikasi kayak ini sebelah ini loh. Yang sebelah ini kan tinggal duplikasi aja caranya. Dua belas dikurangi 0,5. 12 dikurangi 0,5. 12 dikurangi 0,5 dari mana? Angka sama angka, P sama P. 12 plus 0,5. Miau, 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 miau. Lihat loh di sini nih. Aku lihat sebelah ini. Coba lihat di sini. Angka sama angka. Yang P sama P digabunginnya itu. Bentar. 12. Mbak, benar-benar ini loh. Maksudnya penambahan aljabar matematika juga kacau ini. Soalnya tuh ada P-nya juga kayaknya depan. Mana dapat? Ini tuh 12 kurang P. Kurang P, astagfirullah. Iya, iya, iya. 12 P. 12 dikurang 9. 12 dikurang 9. Sama dengan. Sama dengan Itu loh. 3 kan? Ditambah. Kan itu 3P kan? 0,5. Kok ditambah? Sama dengan kan 0,5 P ditambah 12 kurang 9 sama dengan 3. 3. Ini dulu 12 kurang 9, ya di sini 3. Terus yang ininya P-nya sama P, coba digabungin.
12 kurang P. 12 kurang 3. 12 kurang 3 dari mana? 12 kurang. Maksud aku tuh kamu kelompokin kayak gini dulu loh. Ini lihat nggak cara aku ngerjain nih? Kayak gini nih. Ya, 12 aku dikurang 8,4. Karena kan ini positif ya, berarti dia ini pindah ke sebelah. Yang ini P yang ini pindah ke sebelah yang P yang ini pindah ke sebelah kiri. Makanya dia 0,5 P ditambah P buat kayak sama kayak ke sebelah gitu loh. Nah, buat gitu dulu. Berarti ini 12 kurang 9. P-nya kamu pindahkan ke sebelah juga. Aduh, hai. 0,5. 0,5 P. Terus ini sama ini udah. Ini sama ini udah. Tinggal yang mana lagi? P sama P dikelompokin. 3. Yang mana 3? Ini 12 kurang 9, 3. Di bawah, buat di bawah. 3. Kayak gini nih. Aku buatnya kan urut nih. 3,6 hasilnya. Nah, ini 3 sama dengan. Ini 0,5 P. Ada satu lagi P-nya. Yang mana? Ini kan? Halo? Iya. 0,5 P ditambah P kan? Hmm. Paham nggak ini? Paham dulu nggak ini? Bentar. 0,5. Iya, tahu. Dari P-nya itu kan. Iya, itu maksud saya. Jadi 12 kurang 9, 3. Yang ini 0,5 P tambah P itu berapa? Aljabarmu kacau. P-nya Sayangnya. 1,5. Jadi 1,5 P. Udah. Kalau ditanya P berarti sama kan kayak yang di sebelah caranya. Apakah beda? 3. Kalau ini kan 3,6 bagi 1,5. Kalau ini 3 dibagi 1,5. Oh. 2. 2. Paham nggak? Ya, dibagikan. Kenapa nggak paham di bagian sini? Mindahinnya itu loh. Ngelompokinnya. PR nih. Amin nggak bisa Mbak ini Mbak. Apa? Nggak bisa. Amin, eh, kamu mau survive di sini? Kayaknya nggak bisa. Amin, aku bukan gimana-gimana. Kalau kamu nggak, ini nggak ada ini ya, maksudnya lebih baik gini. Hmm. Lebih baik. Kamu Hmm. ada waktu luang nggak di Taiwan? Ada waktu luang? Ada aja sih. Tapi Nggak kayak ada. pakai Kalau ada istirahat gitu atau apa, lebih baik kamu nonton ini ya, kayak sepele ya. Maksudnya tuh aku bisa nunjukin ke kamu. Aku juga ngajar anak Olimpiade waktu itu. Anaknya juga sama. Tapi kan dia masih SD ya. Kayak tapi kalau kamu
matematika, kamu searching di YouTube, matematika dasar kelas 5 SD. Kayak gini. Sepele loh ya. Tapi itu tuh pengaruh. Bagian pekomahan, perbandingan. Kayak gini loh. Aku suka ngajarin. Ayam goreng 45.000, pizza 48.000. Berapakah jumlah patungan setiap orang? Tinggal foto aja. Yang tentang operasi hitungan kerjakan yang kali ini ya dikurang Simple 5 ya. bagi 1 sama dengan 5. Gitu. Setelah Gak bisa. Aku kayak mungkin kan kita satu pertemuan lagi kan. I mean like ya aku nggak mau cuma sekadar ngajar doang tuh enggak. Cuman aku ngasih triknya. Ngasih triknya itu tadi. Kamu nggak mungkin nih gitu kayak gini mulu gitu. Jadi caranya adalah kamu biar ngajar kata tinggalan. Aku kayaknya bisa tebak dosen kamu ini adalah dosen yang kayak dia mungkin nggak ya nggak dosen kayak gitu juga sih, semuanya rata-rata dosen gitu kayak nggak perlu kamu masalah matematika dasarmu gimana, nggak perlu dia. Dan kamu nggak mungkin kok bisa ya dapat 2, kok bisa ya dapat 3,4. Mungkin orang teman-teman kamu mungkin tahu hal itulah dia langsung lancar-lancar aja gitu. Karena dia memahami oh ini dimasukin ini dimasukin ini gitu. Enggak dia paham maknanya. Cuman bagi kamu nih apa yang harus kamu lakukan adalah kamu ngejar ketertinggalan itu gitu. Dengan cara apa? Mulai dari dasar dulu. Mulai dari belajar bagaimana aljabar. Ya. Aljabar. Gimana cara ngelompokin 3x tambah 5y sama dengan min 2x ditambah 4y sama dengan, ini ada kata sama dengan. Kompokin. Kalau kita mau ngompokin x sama x. Oh, di sini minus. Kuncinya kalau minus pindah jadi plus. Kalau plus pindah jadi minus. Nah, ini 3x min 2x pindah kemana nih? Kita pindah ke kiri deh. Oh, berarti 3x ditambah, kan di awalnya minus 2x sama dengan, nah kita pindahin lagi yang mana? Ini kan nggak penting nih. Maksudnya pentingnya ke kanan, berarti dia kan sama dikumpulkan sama y. Y-nya pindahin ke kanan. Nah, berarti 4y, kita tulis nih 4y dikurang. Kenapa dikurang? Kan awalnya positif. Balik. Kalau positif kurang jadi negatif. 3x tambah 2x 5x sama dengan 4y kurang 5y min y. Inilah hasilnya. Gitu. Paham nggak? Paham. Aljabar. Terus tadi aljabar lebih kayak aljabar. Ada yang di awal-awal tadi apa? Aljabar, matematika aljabar sama perkoma-komaan aja kamu nggak paham tuh. Koma-koma 3,6 misalnya 0. Kalau koma-koma itu disejajarin komanya. Mau kayak gimana pun dia, misalnya kayak gini. Kamu ketemu 3,6 tambah 100,314. Yang disejajarin tuh komanya. Kalau kamu bingung 3,6, kamu buat komanya sejajar. Ketika di sini 100, koma, kan sejajar koma nih. 314. Kalau udah gini tinggal tambah. Udah sejajar tinggal tambah. Oh, berarti ini 4, ini 1, ini 6 tambah 3 9, koma 301. Yang penting komanya sejajar. Jangan kamu buat 3,6 tambah 0,61. Berarti nanti kamu malah nambahin yang ini. Ya. Malah sejajar dengan ya, aku ngelihat kategorinya masih kategori mudah, tinggal dari definisi itu tinggal masukin nilai. Nah, cuman itu hati-hati di matematika dasarnya.
Baik, Bapak Guru. Oke, kalau gitu ya, aman. Oke. Next meeting. Tapi